hormati Ketua PKK Desa Tirta Mulia dan Desa Tirta Makmur. Yang saya hormati kader KB dan kader Posyandu Desa Tirta Makmur dan Desa Tirta Mulia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya jualah kita masih bisa berkumpul atas ilmu ya. Belajar, evaluasi, saling mengasah, saling mengasihi dengan bersilaturahmi. Nah, yang berikutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti dan kita mendapat syafaat dari beliau hendaknya. Mungkin sedikit saya evaluasi sedikit. Nah, ini sedikit tentang kegiatan-kegiatan kita. Itu yang pertama tadi itu tentang untuk kegiatan pembawaan lagu dari Dirjen seperti itu. Nah, kalau Dirjen itu kalau nggak salah saya, kalau diketukan 4/4 itu tangannya tetap seperti ini. Nah, cuma saya agak kaku seperti itu. Jadi kedepannya seperti itu. Nah, itu yang saya kalau Mars kan cuma 2/4 Pak. 2/4 Ya. kalau lagu kita Mars itu 3/4. Nah, jadi tetap seperti ini. Itu yang saya dapat dari Ibu pembina kita kemarin. Dari pertama saya pas di Tirta Makmur disuruh Bu Lina juga ngajarinya 2/4. Cuma nada kita untuk menyanyi itu kurang cepat gitu. Temponya kurang emang kurang cepat. Nah, 3/4 gimana, Pak? Nah, kemarin itu kalau Bu Lina ngomong seperti ini. 3/4 itu 1, 2, Iya. 3. 4 Kalau jadi 4 ketukan. itu 1, 2, 3, 4 itu ya kayak Indonesia Raya itu 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 3/4 itu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau yang 2/3 itu Cuma gini. gimana? 2/4. Kalau Mars tuh biasanya itu dia. 2/4. Nah, jadi kegiatan yang benarnya gini, ini cuma evaluasi. Jadi yang disebut evaluasi itu untuk kedepannya dilaksanakan seperti yang benar, seperti yang sampaikan Bu Esti tadi. Kalau saya juga nggak ngerti saya. Mana dari awal ngajarinya gini. Nah, enggak. Iya, Kita Pak. memang dari awal kita ngajarinya seperti itu. Oh, sekarang ada perubahan. Tapi bukan perubahan, memang seharusnya gitu. seharusnya seperti itu. Nah, jadi ibu-ibu kedepannya untuk melaksanakan tugas sebagai dirjen itu seperti yang sampaikan Bu Yesti tadi, ketukan 3/4, 1, 2, 3, 4, satu tangan, 2 tangan. Boleh semuanya itu. Nah, jadi 2 tangan boleh. Yang kata Bu Lina itu, Ketukan keempat dimulai. nah ketukan keempat berarti tetap 2 tangan. Yang 1 tangan itu, ini penjelasan dari senior yang memahami seperti itu. Yang memahami itu menggunakan atau memakai sedang stick seperti itu. Sedang menggunakan stick. Jadi dia tidak menggerakkan tangan yang ini sama dengan tangan yang kanannya. Nah, jadi kalau ibu-ibu kan tidak menggunakan stick. Nah, nanti ke depannya tetap menggunakan kedua tangan seperti itu. Nah, ketukannya aja. Kalau ketukan itu kan dari tangan yang pertama, awalannya pasti. Nah, seperti itu. Terus untuk berikutnya untuk kegiatan kita ini, jadi perlu juga dievaluasi untuk sambutan tuan rumah. Sebenarnya di sini kan media kita sama-sama belajar, ibu-ibu belajar, kami pun dalam hal ini belajar, bukan mengajarkan seperti itu. Apabila kami salah, ibu-ibu bisa mengevaluasi kami. Baik dari sapaian kami, dari penyampaian kami, cara kami, pokoknya di kegiatan-kegiatan pertemuan ini inilah tempat kita melakukan evaluasi.
Jadi saya sedikit evaluasi untuk Ibu yang menyampaikan sebagai tuan rumah tadi. Jadi harapan saya kepada tuan rumah dan pembawa acara atau hal-hal lainnya yang bertugas nanti, kita disinilah tempat kita belajar. Kedepannya kita, sering saya sampaikan, kita tidak tahu mau jadi apa, atau kedepannya kita berkeinginan lebih dari sebagai kader atau jadi ketua di desa, bergerak di desa ataupun di kecamatan, PKK kecamatan ataupun di kabupaten, seperti itu. Tidak tertutup kemungkinan. Jadi disinilah kita atau kawan-kawan bisa belajar bersama, saling mengasah, mengasih, belajar ilmu, menyampaikan pendapat dengan baik, mengemukakan pendapat dengan baik, tidak bergumam saat ada kegiatan, ada penyampaian dari orang lain. Itu bentuk saling menghargai, etika dalam sebuah pertemuan atau perkumpulan. Itu adalah etikanya. Jadi disinilah kita sama-sama belajar etika-etika tersebut. Jadi nanti kedepannya kawan-kawan untuk melakukan melakukan pertemuan di tempat lain itu tidak terbata-bata menyampaikan pendapat atau saran kepada narasumbernya. Sebenarnya kebanyakan itu ibu-ibu itu ingin menyampaikan tapi tidak tahu cara menyampaikan. Kadang di dalam satu forum seperti itu. Jadi di kesempatan yang seperti inilah kita sama-sama belajar, kawan-kawan belajar, kami pun belajar, seperti itu. Yang berikutnya tentang capaian-capaian KB kita di Tirta Makmur dan Tirta Mulia. Sebenarnya di MKJP agak kurang, itu sebagai evaluasi. MKJP agak kurang, terus di KB yang suntik dan itu alhamdulillah sudah bagus, di atas 60% sudah bagus di Tirta Makmur dan Tirta Mulia. Ini sekedar informasi, ini ada kerjasama pihak BKKBN dengan Kesmas. Rencananya itu ada pelayanan suntik pil dan kondom di Posyandu ke depannya. Cuma di dalam kegiatan ini cuma 6 kali kegiatan suntik pil dan kondom. Tapi teknisnya nanti masih dibicarakan sama Pak Osar, Kepala Kesmas, untuk kegiatan-kegiatannya. Kawan-kawan harapannya ini bagian dari pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi kawan-kawan nanti bisa menyampaikan kepada masyarakat. Untuk pelayanan yang berikutnya, pelayanan yang MKJP, baik implan dan IUD, itu bisa dilaksanakan di Kesmas. Di Kesmas setiap hari bisa. IUD implan bisa dilayani di Kesmas setiap hari. Setiap hari yang gratis itu. Yang gratis Bisa. yang gratis bisa pakai bawa kelengkapan sudah tahu semua ya, ibu. Kelengkapannya kartu KB, K4-nya, informasi konsen, terus sudah detensi, seperti itu. Sudah detensi langsung dilayani di Kesmas nantinya. Kita untuk pelayanan seperti itu tetap dilaksanakan. Itu penyampaian dari Bu Erna. Cuma dari BKKBN belum ada pembiayaan. Kalau kemarin itu ada pembiayaan untuk klaim. Jadi kesempatan kita memanfaatkan sampaian dari pihak Kesmas tadi. Karena obat memang kita yang punya, BKKBN yang punya, tapi jasa medisnya tetap kawan-kawan petugas Kesmas. Jadi harapannya kawan-kawan yang ada di Tirta Makmur dan Tirta Mulia bisa menyampaikan kepada masyarakatnya bahwa bisa dilayani untuk pelayanan KB, NKJP dan non NKJP, seperti itu, baik di Kesmas ataupun di Posyandu nantinya. Terus yang berikutnya dalam kegiatan BKKBN ini stakeholdernya kedepannya itu untuk
pencegahan stunting itu BKKBN melalui tetap bekerja sama dengan bidan, kepala pustu dan kawan-kawan kader baik KB, kader Posyandu dan PKK seperti itu. Di desa pun digalakkan seperti itu. Ini program nasional. Harapan saya kawan-kawan baik kawan-kawan kader tadi PKK dan kader Posyandu itu mendukung dalam artian menyampaikan kepada masyarakat sebelum memiliki anak itu direncanakan dulu. Apalagi di masa-masa ekonomi sulit sekarang ini. Sebenarnya sawit mahal, tapi harga Cuma 25 aja. Baju 200 harga ribu. melambung. Sawit itu bagi yang punya sawit, tapi yang tidak punya sawit itu agak berat seperti itu. Jadi kawan-kawan tetap menyampaikan kepada masyarakat agar setidak-tidaknya memikirkan, merencanakan agar kelahiran berikutnya anak-anaknya tidak terlahir stunting. Nah, jadi pendampingan seperti itu itulah harapan pemerintah pusat agar di 2030 itu anak-anak di Indonesia ini tidak ada lagi terdampak dari stunting tadi. Terus yang berikutnya kita mungkin menghitung hari lagi memasuki bulan puasa. Saya mungkin ada salah silap selama berhubungan berbaur dengan ibu-ibu, banyak salahnya, banyak silapnya. Saya sebagai manusia mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada ibu-ibu. Saya mohon maaf apabila ada salah silap tadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.